Ini apa ini? Amer atau apa ini, Pak? Enggak, ini strawberry. Damn. Non merek ya. Non merek. Tumben ini sore-sore nih. Iya, biasa memang nongkrong sore Ki. Tapi biasa sebingung itu, Kak, Pak. Kalau di Makassar, Ki, nongkrong sore di mana? Oh iya, Di. Kadang Gimana? teman tak belum bangun. Tapi kita biasa, Rut. Apa dibikin kalau sore-sore? Joy. Sore di Makassar paling bersiap karena ya sekarang toh kami pertemanan aktif di jam 1 siang karena habis di malam hari. Jadi sore itu biasa chat-chat di grup. Oh, Di mana iya, ini ya tempat? Iya, di mana tempat nih ngobrol bla bla bla. Lebih ke situ kalau kita ya, kalau saya begitu. Sorenya pasti selalu di Ratulangi. Ada namanya Warkop Tour Style. Damn. Azara Pride. Damn. Azara tolong sahamnya dibagi sedikit. Nah itu biasa. Kayak sekali tuh kafe. Kayak aja. Tapi enak kalau pagi-pagi itu ada kue. Betul, Ya? banyak kudapan. Betul. Tapi kita sebagai anak muda harusnya bisa mencontoh itu, men. Bagus soalnya banyak cabangnya. Terus kayak di mana-mana gitu ya. Mau dari kalangan atas kayak misalnya CPI ada. Terus juga Ratulangi kan tergolong elit juga toh. Iya, ada. Terus Tapi dia berhasil buka di situ, Di. berhasil. Banyak sekarang cabangnya di Alauddin. Kenapa saya jadi mempromosikan Azara ya? Oke, kita lanjut. Rut, sebelumnya pernah kok podcast begini kayak ngobrol-ngobrol santai begitu sama siapa? Wah, pernah. Mungkin lebih YouTube kali waktu itu saya YouTube. Apa bahasa? Ada namanya Walkie Talkie. Jadi waktu itu Walkie Talkie. Jadi kayak membicarakan cerita-cerita masyarakat, horor gitulah jatuhnya waktu itu. Horor karena temanku indigo dia kebetulan. Anjing. Di Kendari waktu itu. Masih ada kontennya di YouTube. Terus sekarang udah dilanjut. Bagaimana ceritanya itu? Di home dia. Jadi jadi sebenarnya saya mau bikin sebenarnya kan saya basicnya radio. Yeah. Pengen ngobrol soal musik, Oke, cuman Alright. kayaknya nggak ada kapasitas di situ, nggak ada kapasitasku. Jadi analisis SWOT lah kita. Damn. Oh, ini dia anak indigo, terus saya lumayan takut lah sama horor. Pasti lucu nih nabrak. Akhirnya bikin tuh Walkie Talkie. Saya penakut, dia bisa indigo, jadi begitu. Pas kontennya ke rumah horornya itu. Nah, itu kita enggak. Jadi kan memang waktu Oke. itu ada yang memang ekstrim, dia langsung ke rumah itu. Iya. Kita ke sana riset saja, kayak ambil kontennya, Terus terus gambar apa? pada akhirnya kita ngobrol apa apa yang kau rasakan di sana? ya betul, makhluk apa. Saya iya, sebagai yang penakut penasaran. Dia Iya, bilang iya. ada sosok perempuan. Saya Bagaimana merasakan bentuknya? dia, Iya, iya, betul. Jadi ada dua POV gini, satu yang sangat mengerti Ya, hantu-hantu. satu yang ini. Manusia biasa, iya. Nah, makanya waktu itu ada namanya, aduh saya lupa namanya itu cewek siapa ya. Dia tahu cantik sih relatif ya istilahnya. Tapi dia ilmunya lumayan kuat, Is. Oh, ini cewek. Panjang lah kalau saya ceritakan sebenarnya. Dia pernah menolong kita yang lagi, kebetulan di radio itu juga ada program siaran horor. Dia tawari Apa? untuk buka mata batin. Cuman dia bilang saya nggak bisa tutup. Serius kah? Tahu. Ada Ke kan? saya ada ternyata. Bayar tapi. Enggak, gratis. Cuman dia bilang saya nggak tanggung jawab kalau kau nggak bisa hadapi itu. Karena semengerikan itu katanya. Akhirnya saya berpikir 1 minggu cari-cari, kayaknya jangan deh. Padahal bisa bagus-bagus lagu umur. Kalau apa bukan sama setan. Akan banyak unik dari lagu. Iya enggak sih? Tapi ada satu sebelum film The Sixth Sense lah. Iya betul. Iya. Ada satu momen satu hal yang dia kasih tahu saya yang selama ini katanya miss dari film-film horor. Jadi film horor itu dia tampilkan kan yang bagus-bagusnya yang kita lihat kan kayak berdarah. Iya, wujud hantunya. Jadi kata dia sebenarnya di dunia hantu atau dunia setan itu wujudnya sangat buruk sekali. Sampai kau muntah gitu ya. Kalau kau nggak tahan. Maksudnya mukanya tidak buruk. Betul, kalau jadi kayak ada korban kecelakaan, ya hancur, betul-betul hancur. Tuh jangan kita bahas ya, di sini banyak ponis. Sumpah sakit di belakangku, ini tandanya. Dia bilang temanku kalau misalnya belakangmu sakit karena ngobrol horor, nah itu mulai ada yang lengket tuh. Serius, ini mumpung sore, rumahku itu lumayan horor. Nah makanya jangan cuy. Jadi awal kali kita pindah ke sini, ada fasenya memang ditegur karena lebih tua penunggu yang di sini di tempat ini kelihatan dibanding kakek nenekku. Begitulah, jadi selamat datang di Urip Sumari. Ya, Vice headquarter. Tapi kau asli Makassar atau gimana, men? Ini saya bingung, pokoknya banyak kebingungan yang terjadi di diriku ini. Oke. Jadi saya sebenarnya keluarga itu asli Makassar, jadi Makassar Pangkep. Oh. Pindah ke Kendari, ada masa-masa transmigran itu loh. Apa sebutannya ya? Dikirim transmigrasi? Iya, jadi pemerintah Soeharto kayaknya waktu itu. Iya. Dikirim. Nah, dikirim tuh. Makanya ada di Kendari namanya Kendari Cakdi. Adalah banyak orang Makassar di situ. Di sana. Nah, saya lahir hampir semua saudaraku itu kita lahir di Kendari.
Makanya kalau pelajaran muatan lokal, saya yang dapat 0 pasti. Karena saya nggak tahu bahasa Tolaki, bahasa Kendari. Iya, iya, iya. Saya biasanya Makassar. Jadi baru kuliah, nanti pas kuliah baru ke sini. Oh, berarti SD, SMP, SMA di Kendari. Di Kendari. Kuliah di sini. Kuliah baru di Makassar. Di universitas apa? UNM. Ambil Elektro. Itu. Damn. Jangan bertanya lagi nah kenapa elektro terus tiba-tiba ke musik. Karena saya ditambang sekarang ini, Cak. enggak kan kalau musisi elektro kan bisa Masih connect? Iya, Masa sangat dong. Solder. Solder. belum selesai. Jadi elektro informatika. Oh, oke. Gitu. Jadi angkatan pertama UNM informatika itu saya waktu itu. Berarti kita hitungannya baru di Makassar dari semenjak umur Kayaknya 17 tahun. lulus Lumayan cepat saya sih kuliah. Akselerasi kan, 4 Pak? tahun. Kuliah 4 tahun iya. Anjing. Untuk ukuran teknik 4,5 lah. Cepat Kita- dong. Saya 5 tahun pas. Saya tujuh. Cepat. Hah? Nah, ini Nah, pasti Ini cowboy. jurusannya susah ini. Apa jurusannya? Enggak, Ji, komunikasi. Oh, Cowboy memang dia, Pak. Iya, cowboy benar. Tapi saya enggak gondrong, kita berdua Nah, gondrong. sebenarnya kalau saya menurutku kenapa saya cepat? Karena waktu itu Karena? saya enggak nyaman. Kan saya tinggal sama keluarga. Betul. Oh, Dan iya, waktu biasa itu sih. Faktor-faktor begitu penting. iya. Saya nyaman sekali di kampus. Nah, makanya kau begitu toh. Iya, makanya saya suka lah. Terus ada visi saya jadi project untuk jadi dosen waktu itu memang. Karena tenaga pengajar untuk informatika kurang sekali waktu itu. Kebetulan UNM pas saya selesai ada jurusannya S2-nya. Memang langsung situ, tapi saya langsung mencari kerja, cabut. Jadi kayak 2014 saya sempat ngekos dulu sebelum balik Kendari lagi. Bagaimana model itu kalau dosen gini? Kalau berhasil jadi dosen itu. Nah, itu. Jadi Bisa sebenarnya gondrong itu kalau jadi dosen kah? Apa? Gimana? Bisa gondrong. gitu kayaknya. Ini saya baru gondrong, merasakan gondrong, sumpah selama kuliah enggak pernah Oh, gondrong. enggak bisa. Makanya saya balas dendam. Iya, Oh. karena di rumah sama keluarga toh. Oke. Strict lah. Jadi apa itu mencerita lupa saya skip. Seringnya sampai maksa sholat. 6 kali sehari. 6 kali. Mudah-mudahan jangan sampai. Iya, jadi ada sholat yang pagi itu. Oh iya, sholat duha, Di. Duha. Iya. Itu. damn, damn. Jadi kenapa saya dikirim di Makassar? Karena waktu SMA di Kendari, nakal sekali pokoknya saya. Nakal sekali. Coba tanya deh untuk orang-orang, kemarin saya enggak sengaja ketemu orang Kendari, pernah anak band juga kuliah di M3 di sini. Kuliah. Kerja. Kerja di M3. Iya. Dia angkatan 2004. Betul, yang diceritakan masa-masa buruknya dulu di Kendari. Jadi dulu Kendari itu nakalnya bukan kayak narkoba. Nakalnya itu perempuan dulu. Betul. Tapi kalau saya bukan nakal perempuan. Nakalnya apa? Alkohol dulu. Oh, Alkohol terus orang tua udah nggak ini kirim sini. Berarti sampai sekarang tinggal sama keluarga di sini. Keluarga yang beda ini, bapak. Oh, Keluarga mama yang rada strict. sekarang di keluarga bapak. Keluarga bapak. Iya, jadi wah lumayan menangis saya, Is. Jadi tahun baru pertama kali di Makassar menangis saya. Karena cuma di kamar, cowok. Bayangkan Iya, di Kendari kau di tempat Oh, dugem, iya, betul. mabok sama teman-teman. Di sini saya kayak ya Allah. 1 tahun pertama sangat pokoknya enggak enjoy lah, makanya saya anjing harus cepat selesai nih. Akhirnya selesai, disuruh lanjut, saya bilang saya mau kerja keluar. Mereka taunya saya balik Kendari, tapi saya di sini sekitar 2 tahun. Jadi 2014 selesai, 2016 baru balik Kendari buat nyari kerja di sana. Nah sekarang nih, berarti tinggal di Makassar dengan posisi lebih bebas lah dibanding kita tinggal di Makassar. Di pas kuliah, Di. Pas kuliah. Dulu, betul. Nah, nikmatan mana tinggal di Makassar di 2 fase itu? Lebih nikmat yang sekarang lah harusnya, karena lebih bebas. Dulu saya enggak pernah nongkrong. Kecuali acara musiknya. Dulu kan radio sering bikin ya, kayak Prambors acara musik apa. Urban Gigs dulu. Ya, Urban Gigs Iya, ya. iya, Kapal iya. udara sama Seno di sini. Iya. Pokoknya yang saya dapat itu acaranya anak-anak di Taman Indi dulu. Jadi saya datang cuma gitu, Rockin Celebes. Iya. Enggak yang kayak sekarang tiap malam minggu di mana kok? Iya. Tiap malam bahkan kita keluar kan. Iya, mencari orang. Dulu enggak karena dibatasi. Makanya selalu ada joke sama temanku kalau misalnya diantar saya pulang, "Rut, jam 9 nanti kok dicambuk." Anjing. Kuliah ini. Pan itu lantaran ya jam 9 emang rumahku waktu itu sudah ditutup. Tapi Jadi pas bikin bandnya ini Beijing, Nah. kuliah atau after graduation? wah, kalau ditanya Beijing Connection jauh dari itu. Jadi sebenarnya saya bukan musisi tulen sebenarnya. Walaupun Iya. waktu SMA dulu sempat wakili Sulawesi Tenggara FLS 2N. Jadi musisi satu Indonesia, Iya. anak sekolah bertarung kita di Jogja. Tapi Bisa udah main bass itu. Waktu itu saya main bass. Oh. Sebenarnya saya penyanyi lebih nyanyi Bagus karena ya. nggak terlalu jago Iya, main iya. musik. Jadi waktu itu karena guru yang atur, jadi ada temanku yang namanya Toding lebih bagus suaranya, kita akhirnya saya pegang bass. Saya ingat tahu nggak artis yang lawanku waktu itu? Sekarang dia terkenal. Barsena. Barsena, betul. Iya, Siapa tahu. ya? Barsena. Barsena. Dia yang ikut net kalau nggak salah.
Nah, dia wakili Bandung waktu itu. Nama bandnya Stereotut. Itu Bawa, pas bawa SMA jazz itu. lah. Pas SMA. Habis itu saya kubur lah mimpiku untuk jadi anak band. Kayaknya saya memang kayak niruan saja deh. Jurnalis Pahami musiknya, mungkin iya. gitu deh. Pengen jurnalis, Iya. tapi Iya. aduh sulit gitu. Kayak, sudah nikmati saya musik. Akhirnya di sini, ya itu, kembali ke masa menikmati radio. Zaman-zaman SMP kan saya nikmati radio tuh. Akhirnya kembali lagi ke masa itu yang introvert, dengarkan radio. Terus kalau Beijing itu malah pas saya balik ke Kendari. Waktu itu adalah gara-gara tadi gambling. Habis semua ini gaji apa balik Kendari mau kerja di tambang. Oke. Nah, bersamaan waktu itu ada radio baru Di Kendari. Kendari. Ada teman yang kerja situ, dia punya lah, ada sahamnya. Dia mengajak, ya udah akhirnya saya gabung, ketemu sama Ade yang sekarang gitaris. Gitaris vokalis itu. Jadi memang main gitar itu Vokal. pasti ketemu. tidak, malah dia jadi setiap kita kan dapat program malam yang jam 10. Justru saya yang main gitar sambil lihat chord. Dia malah yang penyanyi dia. Dia kan ini apa reguler, dia reguler tuh Ade. Oke. Akhirnya banyak lah kita sharing segala macam. Termasuk Murphy tuh waktu dia main di Sinkro 2017, kita ngulik lah setiap habis siaran. Terus dia akhirnya hijrah ke sini 2018-19. Nah, saya juga pas Covid dia balik, kita ketemu lagi. Dia kasih Ruth, ada linkku ini. Sama-sama patah hati lah. Dia patah hati sama ada lah pemain biola dulu ada lah. Toh. Oke. Saya juga sama orang. Sama lah kisah kita ceritanya. Dia Iya. bikin link itu We Should Laugh. Rilis kita lagu pertama. lagu pertama Iya. 2021 rilis. Nah, itu langsung kena atensi waktu itu. Berarti terbentuknya ini Beijing tahun 2020. 2020. Pas Covid itu di aplikasi ini apa? Aplikasi dulu yang kayak kita ngobrol. Bukan Discord, bukan Discord, ada dulu. Saya lupa deh. Skype, the Skype. Masa kita enggak main? Friendster. Tidak, jadi The Friendster. bukan yang Covid, pas ini, Covid. Jadi kau enggak bisa main kalau kau enggak ada invite. Misal saya main Oh, sama Boy, Werewolf. bukan. Ada aplikasi yang kita bisa dengar misalnya bersuara lagi ngobrol liga. Kita bisa join. Oh, Lupa lagi apa ini. namanya. Ada lah. Ada tahu. Tahu yang itu tuh? Iya, tahu. Pokoknya itu saya kerjaan. Di Nah, Twitter ada juga kayaknya itu. ya, Twitter akhirnya dia bikin fitur itu ada di Twitter. Clubhouse namanya. Betul. Itu Cikal bakal podcast kayaknya tuh, Dek. Yoi. Iya. Lebih enak karena kita ketemu artisnya langsung toh. Berarti panjang tahunnya kita ngulik sampai bikin nih. Beijing ya? 2018. Iya betul. Sebenarnya jadi Beijing itu saya sudah imajinasikan dari lama is. Jadi kayak nama bandnya The Expensive Porn Movie, Hong Kong Riot, Runaway Johanna. Jadi kayak banyak band yang saya ingin bikin dulu kayak elektronik, indie pop segala macam. Cuman terrealisasinya di Ade ini sama Ade. Gitu. Jadi konsepnya sudah ada lah secara organik nilai-nilai marketingnya. Iya, sudah. Jadi tinggal titik. tinggal dijalankan sama Ade waktu itu. Sebenarnya tidak menyangka juga sih kayak tiba-tiba dari single pertama masuk majalah Hai waktu itu yang tapi yang digital toh. Iya. Wah anjing langsung lumayan pendengarnya waktu itu. Iya. Di lagu pertama. Lagu pertama, makanya kita kebut is waktu itu langsung keluar Burger, baru langsung EP. Di situ kita sudah mau siap terbang sebenarnya is, karena sudah main di Sondre kan tahun depannya. Terus main gig apa, festival apa. Cuman karena pilihan hidup ya. Ade tuh akhirnya dia kerja di Kendari, saya akhirnya ke Bandung. Jadi sudahlah. Oh, sempat ke Bandung juga, Pak? Sempat di Bandung hampir 2 Berapa tahun. di Bandung? Hampir 2 Makanya tahun. banyak orang kira Beijing tuh Band Bandung. Band Bandung, iya. Karena dia berkeliaran di sana. Jadi saya sering walaupun enggak manggung, sering story gig di Bandung. Jadi orang kiranya Beijing band Bandung. Tapi saya mau bertanya nih ke kalian berdua. Kalau bisa memulai band tidak di Makassar? Kayaknya tidak di Makassar. Oh iya. Kalau saya memang dari awal kulik dulu apa nih genrenya kita deh. Dia bilang emo. Wah, kayaknya Cocoknya di Malang. di Malang. Jadi sebenarnya Nah, itu yang saya mau tanya akhirnya saya bilang, "Oke, Malang, bagaimana caranya kita ke sana ya?" Iya. Ya saya pikir. Terus dulu ada sosok lah di Makassar pertama kali. Jadi kan ada fase saya datang sebagai anak kuliah, Iya. sebagai pekerja di sini. Iya. Ketika saya datang sebagai musisi adalah sosok terkenal di Makassar. Betul sih dia bilang, "Ngapain kau di Makassar? Iya. Kau nggak akan jadi apa-apa kalau kau memang serius di musik nih. Iya. Mending ke Jakarta." Cuman waktu itu kan kita nggak punya resource-nya. Iya, belum punya link sejago Betul. orang-orang. Duit belum juga. tahu industrinya juga kayak Ya, gimana. duit juga nggak ada. Kalau kemarin tuh kita akhirnya analisis SWOT lagi. Kalau Makassar ya paling tidak saya pernah kuliah di sini. Ade udah berteman sama orang-orang sini. Jadi Bisa enak. jadi home ground-nya lah. Nggak 0% lah. Iya. Jadi kita Beijing datang ke sini, walaupun orang band dari mana itu? Iya. Tetap udah 30% jatuhnya. Saya penasaran ini, Ruth. Kenapa memilih emo?
Why emo? Dari segala banyak genre musik. Kan emo kan termasuk susah, sulit dimain gitu. Iya ya. Sebenarnya tuh kalau saya hatiku ya, saya Iya. tuh ingin main indie pop malah. Indie Pengen main indie like- pop like kayak Belle and Sebastian. oke, Terus oke. juga kayak apa lagi band Simon sana? Garfunkel deh. Apa? Ah, saya nggak tahu itu band apa itu. Pokoknya Pokoknya Bell Sebastian. ya pokoknya begitulah tuh. Tapi Belle and Sebastian yang saya ingin main itu, tapi ternyata memainkan musik itu susah. Susah banget. Betul. Karena modalnya kayak pedal, pengetahuan pedal segala macam. Kalau emo karena kan kita remajanya tumbuhnya di era itu 2000-2009. MCR gitu. Ya MCR, Paramore segala Oh, Paramore macam. itu emo. Katanya sih emo, Baru tahu gua. rock atau apa gitu. Pokoknya itulah. Tumbuh di situ. Fall Out Boy itu emo. Fall Out Boy juga. Oke. Jadi emang waktu itu muter lagu itu di radio, Is. Jadi Emang. kan penyiar radio kan putar, hidup di situ. Terus ya saya nggak bisa kontrol Ade karena kan dia yang ngelit secara teknis lagunya. Iya. Jadi saya tinggal misalnya, saya pengen jual isiannya aja. jadi saya pengen jual bubur nih. Yeah. Tapi ternyata Ade bisa nasi goreng. Ya udah, daripada saya paksa dia bikin bubur nggak enak, mending bagaimana caranya nasi goreng saya kemas supaya disuka sama orang, jadi enak pas jualan. Akhirnya mainkan emo. Midwest emo lah. Jadi kayak ada Midwest emo. Oke. Bedanya dengan emo biasa, Midwest dengan ini yang sebenarnya bisa jawab Ade, cuman kalau yang sepemahamanku Midwest emo itu dia lebih underground lah. Masih satu ranah sama independen, iya. Kayak musik yang enggak terlalu terkenal walaupun waves-nya lebih di belakang, kayaknya second wave gitu. Jadi emo katanya ada 5 fase. Terus yang terkenal itu kayak MCR itu fase keempat. Itu dia bukan Midwest, MCR. Iya, emo, pure emo. Jadi yang kayak sudah berevolusi. Nggak tahu ini benar apa enggak, yang bisa biasanya yang jelasin tuh Ade. Cuman memang dia dengarnya yang itu kayak American football dan apalagi mineral gitu-gitu. Tapi harus bahasa Inggris kan memang liriknya kalau emo. Nah, itu yang susah karena saya sama Ade literasinya rendah, bikin lagu cinta pakai apa? Indo anjir susah. Makanya saya kagum sekali sama Jimmy. Karena kan ada juga tendensi biasa kalau kita mau ngomongin, kan emo kan biasa tentang patah hati, penyesalan tuh. Kalau kita mau menceritakan itu tapi pakai bahasa sehari-hari tak kayak cringe dia kayak iya betul. Kenapa nih? Jadi Melayu gitu. Kayak alainya apa kan? Iya betul. Makanya kita harus mencari bahasa lain kayak setidaknya kayak jauh dari kita gitu. Ya betul. Dan memang siapa yang bilang ya? Jadi bahasa Inggris tuh ada yang lumayan memudahkan. Penyebutan enggak tahu huruf R atau apa gitu. Dan lebih enak di musik katanya. Ada part yang membuat lagu itu jadi enak gitu. Di bahasa Inggris. Makanya sebenarnya lagu bahasa Inggris lebih gampang, apalagi ada Google Maps. Google Translate, sorry. Lebih kalau bingung kan, saya sama Ade juga enggak waktu di interview sama Ruru sama Ari Daging yang punya itu. Dia sempat marahi kita. Bagaimana kau lagu Inggris tapi kau enggak fluently kayak lancar. Bagaimana kalau misalnya ada orang dari Australia panggil kau, bagaimana cara menangani itu? Kau harus tanggung jawab. Dia ganggu kita seperti itu. Termasuk dia koreksi pronouns. Saya kan enggak terlalu fluent ya bahasa Inggris. Tapi itu kita jadikan masukan saja. Baru saya lihat panjang-panjang judulnya, Dek. Panjang. Kayak judul skripsi, Pak.